Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansanur Atifah dengan NIM 2204343 dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi kepailitan. Kepailitan itu sendiri merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi, yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau UUK 2004. Menurut Pasal 1 Angka 1 UUK 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembatasannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pailit atau bankrupt dapat berarti debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu membayarnya. Selanjutnya adalah tujuan dari kepailitan. Tujuannya yaitu untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantinya dengan sitaan bersama, sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan ke semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing. Selanjutnya ada azas-azas kepailitan. Yang pertama, azas keseimbangan. Azas keseimbangan di undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari azas keseimbangan. Yang kedua, azas kelangsungan usaha. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor, perusahaan yang prospektif tetap dilangsungkan. Yang ketiga, azas keadilan. Ini berguna untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya. Yang keempat, ada azas integrasi. Dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materialnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata acara perdata nasional. Selanjutnya ada pihak-pihak yang dapat melakukan permintaan kepailitan. Yang pertama ada kreditur, yang kedua kejaksaan demi kepentingan umum, yang ketiga ada Bank Indonesia, dan yang keempat ada Badan Pengawas Pasar Modal. Yang selanjutnya ada dasar hukum yang mengatur tentang kepailitan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran. Yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia. Yang keempat ada pasal-pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW, yaitu pasal 1131 sampai 1134. Dan yang terakhir ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai yang pertama BUMN, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang ketiga ada yayasan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, dan yang terakhir ada koperasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Selanjutnya ini adalah contoh perusahaan yang mengalami kepailitan, yaitu pada kasus Televisi Pendidikan Indonesia atau yang disingkat dengan TPI. Yang selanjutnya ada penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang disingkat dengan PKPU. Menurut pendapat Munir Fuadi, PKPU adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, di mana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana perdamaian atau composition plan terhadap seluruh atau sebagian utangnya. Adapun dasar hukum PKPU ada dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Pasal 222 Ayat 2 dan yang dikatakan debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Ada 3 pihak yang dapat mengajukan PKPU. Yang pertama debitor, kedua kreditor, dan yang ketiga Bank Indonesia. Berikut ini adalah akibat dari PKPU. Yang pertama, Badan Pengawas Pasar Modal dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, dan lembaga penyimpangan dan penyelesaian. Yang kedua, Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
Berikut ini ada 3 alasan berakhirnya PKPU. Yang pertama atas permintaan hakim pengawas, yang kedua atas permintaan satu atau lebih kreditor, dan yang ketiga atas prakarsa pengadilan niaga. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.